Kata-kata Ye Chen tampaknya memberi Yang Feng dan Han Cheng secercah harapan, mereka tentu ingin hidup, siapa yang rela mati? Apa yang kau ingin kami lakukan? Han Cheng adalah orang yang cerdas, segera mengerti jalannya. Selama kalian berdua membunuh Ling Mu dan makam naga tari, kalian bisa pergi. Aku tidak akan pernah membunuhmu. Ye Chen berkata dengan ringan. Ling Mu, Long Ling, dan Long Wu semuanya mengubah wajah mereka. Beraninya kau. Ling Mu sangat marah. Han Cheng dan Yang Feng saling memandang, dan kemudian menatap Ling Mu. Di matanya, ada penghapusan. Hati Ling Mu Lin meraung, kau membunuhku, sekte tidak akan membiarkanmu pergi, kau tidak ingin kembali ke sekte. Jangan membunuhmu, jangan katakan kembali ke klan leluhur, hidup bukan milik kita sendiri, kita tidak ingin mati, jadi hanya jika kau mati, kita bisa hidup. Jalan Han Cheng dingin. Petik 2. Aku kakak seniormu, kakak seperguruan, kapan kalian menganggap kami sebagai adik kelas? Kami ini manusia, bukan anjing kalian. Yang Feng mencibir. Mata Ling Mu berbinar putus asa. Dia tahu bahwa dia sudah mati hari ini. Bunuh mereka dan kalian boleh pergi. Kata-kataku adalah kata-kataku. Ye Chen berdiri di samping sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Ye Chen, Yang Feng dan Han Cheng sama-sama menatap tajam ke arah pembunuhan. Yang Feng tegas dan mendesak pedang terbang untuk memotong Ling Mu secara langsung. Ling Mu meraung dan ingin melawan, tetapi tinju Ye Chen membuatnya kehilangan kekuatan bertarungnya. Puff! Tanpa ketegangan apapun, kepala Ling Mu terbelah menjadi dua, dan dia tidak bisa mati lagi. Tarian naga dan hati Long Ling bergetar, Ling Mu mati, maka giliran mereka. Yang Feng dan Han Cheng menatap dingin ke arah tarian naga dan makam naga. Tarian naga dan makam naga terus mundur. Long Ling berkata, aku adalah putra dari rumah bangsawan. Kalian tidak bisa membunuhku. Jangan bilang kau adalah pangeran dari rumah tuan kota. Bahkan jika kau adalah pangeran Zhao, sekarang aku akan membunuhmu. Yang Feng berkata dengan dingin. Jika kau membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah yang teratas di lantai 9 dari keadaan pelatihan Qi, dan kau juga akan mati. Tarian naga benar-benar takut sekarang. Dia menyesal pergi ke seseorang untuk membalas dendam. Akibatnya, balas dendam besar itu tidak terbalaskan, tetapi mengarah pada kematian. Bunuh kau, dan kami akan pergi. Siapa yang bisa menemukan kami di dunia ini? Han Cheng mencibir. Kau terlalu banyak bicara. Kapan kau akan melakukannya? Ye Chen berteriak keras. Hati Yang Feng dan Han Cheng bergetar, dan niat mereka untuk membunuh melonjak. Mereka segera mulai mendesak pedang terbang untuk membunuh tarian naga dan makam naga. Mantra itu, Long Ling minum dan mendesak belati itu untuk membunuh. Bang! Di bawah perbedaan kekuatan yang begitu besar, Long Ling sama sekali tidak terkalahkan, dan pedang pendek itu hancur. Puff! Dada Long Ling tertusuk, dengan rasa tidak berani dan menyesal untuk turun. Tidak, tarian naga menjerit, tubuhnya juga turun, mati tanpa menutup mata. Kita sudah membunuh mereka sekarang. Apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Yang Feng menatap Ye Chen Dao. Aku serius dengan apa yang aku katakan. Kamu pergi, kata Ye Chen ringan. Terima kasih banyak. Yang Feng dan Han Cheng berpegangan tangan. Mereka benci jika mereka tidak ingin memamerkan otoritas mereka, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Dengan kekuatan mereka, selama mereka bekerja lebih keras, mereka dapat memasuki gerbang dalam dan menjadi murid sejati Sekte Yunhai. Sekarang, bahkan Sekte tidak dapat kembali, dan masa depan hancur total. Mereka pergi dengan cepat karena takut Ye Chen akan bertobat. Namun, saat ini, mereka merasakan rasa membunuh di atas mereka, dan hati mereka bergetar. Puff! Pedang terbang keluar dari dada Yang Feng. Yang Feng membuka mulutnya dan melihat dadanya yang berdarah. Dia perlahan berbalik untuk melihat Ye Chen. Kau mengkhianati pikiranmu. Yang Feng sangat marah, tetapi tubuhnya telah jatuh. Ye Chen juga tercengang, dia menatap Ye Nantian dengan heran. Anakku, kau tidak cukup kejam. Mereka tidak mati, itu selalu bencana. Jika kau tidak ingin menjadi penjahat, biarkan kakekmu yang melakukannya. Ye Nantian berkata bahwa pedang terbang itu membunuh Han Cheng. Kau tidak boleh mati dengan mudah. Han Cheng meraung. Bagaimana? Han Cheng bisa menahan serangan Ye Nantian. Kepalanya terbelah dan jatuh ke tanah.
Ye Chen melihat pemandangan ini dan menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia ingin membiarkan mereka pergi. Sayangnya, kedua murid Yun Haizong ini memberontak terhadap sekolah dan membunuh kakak laki-laki mereka Lingmu, dan Tarian Naga dan Longling. Keluarga Ye kita kebetulan bertemu dengan mereka dan membunuh mereka. Kata-kata Ye Nan benar. Ye Chen menatap Ye Nantian dan langsung merasa lega. Meskipun agak hina untuk melakukannya, hanya dengan cara inilah keluarga Ye memiliki pendapat ketika menghadapi rumah tuan kota. Sekarang mereka semua sudah mati. Tidak ada bukti kematian. Keluarga Ye dapat mengatakan apa saja. Ye Chen menghela nafas sedikit, dan Ye Fen berkata, kadang-kadang seperti ini. Jika kamu tidak kejam, kamu akan selalu terluka sendiri. Aku tahu. Ye Chen mengangguk. Singkirkan semua ini, dan bawa mayat mereka ke rumah tuan, dan beritahu orang-orang di rumah tuan bahwa keluarga Ye Ku telah membalaskan dendam mereka. Kata Ye Nantian. Ya, beberapa anggota keluarga segera mulai membersihkan. Masuk dan katakan, kata Ye Nantian, dan pergi ke halaman. Di aula, Ye Nantian menatap Ye Chen dan berkata, selamat pagi, apakah menurutmu kakek terlalu kejam? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka juga dipaksa untuk tetap tinggal, itu berarti meninggalkan bukti, meninggalkan pegangan, jadi mereka harus mati. Potong rumput tanpa akar, angin musim semi bertiup lagi. Cahaya dingin berkelap-kelip di mata Ye Nantian dan berkata, keluarga Ye Ku sekarang berdiri di tepi tebing, menjalani kehidupan seperti es tipis, hanya sedikit lebih kejam, bisakah kita memiliki jalan keluar? Petik 2. Longyan ditutup, mungkin ketika fondasinya berhasil dibangun, jadi kita harus kuat, kalau tidak, keluarga Ye akan terbunuh. Daun terbakar mengepalkan tinjunya. Mereka sekarang berjudi. Mereka menang dan memiliki segalanya. Mereka kalah. Tidak ada apa-apa. Semoga berita kematian Tarian Naga dan Longling akan memengaruhi penutupan Longyan. Ye Nantian mendesah sedikit. Hati Ye Chen kembali lagi, aku merasa jahe masih pedas tua, tidak menyangka Ye Nantian ada catur seperti itu. Longyan memiliki 3 wanita secara keseluruhan. Kematian kebanggaan naga telah sangat memukulnya. Jika Anda tahu bahwa Tarian Naga juga mati, saya tidak tahu apa suasana hatinya. Tuan kota itu tidak baik. Di rumah kepala kota, pengurus rumah tangga baru dari rumah kepala kota datang pucat ke tempat Longyan ditutup dan berteriak. Aku tidak diizinkan mengganggu Anda, tidakkah Anda tahu? Ada api panjang di ruangan itu. Putra kedua dan nona terbunuh. Pengurus rumah tangga tua itu gemetar dan menjulang tinggi. Kotoran. Setelah mendengar perkataan Longyan, dia ingin sekali menyerang jantungnya dan memuntahkan seteguk darah di tempat. Siapa itu? Mata Longyan ingin terbelah, meraung. Itu dibawa oleh keluarga Ye. Selain tubuh putra dan nona, ada 3 tubuh. Keluarga Ye mengatakan bahwa ketiga orang itu membunuh nona muda dan putranya. Mereka bertemu dan membunuh mereka, kata pengurus rumah tangga tua itu dengan tergesa-gesa. Keluarga Ye, kalian kejam. Longyan meraung. Bagaimana dia bisa percaya kata-kata seperti itu? Kata-kata ini tidak bisa menipu anak-anak berusia 3 tahun. Panggil semua orang di rumah tuan kota dan bunuh keluarga Ye. Hari ini, keluarga Ye harus dihancurkan. Kata-kata Longyan dingin. Jika keluarga Ye tidak hancur, amarahnya tidak akan hilang. Terlebih lagi, tadi pikirannya tidak stabil, dan ada tanda-tanda dirasuki setan. Pembangunan pondasinya tidak ada harapan. Ketiga anaknya dibunuh oleh keluarga Ye. Semua ini dilakukan oleh keluarga Ye. Bagaimana dia bisa mentolerir balas dendam sebesar itu? Pengurus rumah tangga tua itu gemetar dalam hatinya dan tidak berani menentangnya. Dia setuju dan pergi. Di jalan Longcheng, para pengawal rumah tuan kota bergerak menuju rumah Ye. Semua orang di seluruh kota terkejut. Rumah tuan kota bertengkar hebat. Apakah ini akan menyusahkan keluarga Ye? Bukankah tuan kota sudah tutup? Apakah Anda sudah melewati bea cukai? Apakah fondasinya sudah dibangun? Tidak, jika fondasinya berhasil, tidak perlu ada pertarungan besar seperti itu. Pergi dan lihatlah. Banyak orang takut bahwa dunia tidak akan kacau, dan mereka mengikutinya bersama-sama. Saat ini, keluarga Xia, keluarga Sun, keluarga Yang, dan keluarga Chu semuanya telah menerima berita dan memperhatikan masalah ini dengan saksama. Apakah Longyan berhasil membangun fondasinya?
Xiagu beberapa kali gelisah di aula maju mundur. Ayah, tarian naga dan makam naga terbunuh, dan Longyan sangat cemas sehingga dia tidak berhasil membangun fondasinya. Xia Yun berjalan ke aula. Kali ini, Longyan sedang terburu-buru. Saya khawatir tidak akan mungkin untuk membangun fondasi lagi. Haha, Xiagu menenangkan diri dan berkata sambil tertawa, Anda pergi ke rumah Ye secara diam-diam dengan orang-orang dan bertindak sesuai keadaan. Xia Yun langsung mengerti maksud Xiagu, memperlihatkan cibiran, iya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Sun Ze menatap Sun Qianqiu, yang telah berpikir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sun Qianqiu membuka matanya berbinar-binar dan berkata, tolong keluarga Ye. Sun Ze tertegun sejenak. Langkah Sun Qianqiu tidak berani. Ya, Sun Ze segera mengangguk. Sun Qianqiu adalah orang yang visioner. Meskipun keluarga Ye tampaknya berjalan di atas es tipis, Ye Chen adalah variabel yang hebat. Menurutnya, meskipun Longyan kuat, Qi-nya habis, dan Ye Chen tiba-tiba bangkit. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Jika Sun Qianqiu benar kali ini, maka keluarga Sun pasti akan tumbuh lagi. Keluarga Yang dan keluarga Chu saat ini juga seperti keluarga Xia. Pertama, mereka berdiri di pinggir lapangan dan bertindak sesuai dengan keadaan, berharap untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari mereka. Longyan membangkitkan publik dan mengaduk badai seluruh kota naga dalam sekejap. Saat ini, Longyan tidak punya hal lain untuk dilakukan. Dia hanya ingin membunuh keluarga Ye dan membalaskan dendam anak-anaknya. Keluarga Ye sudah mendapat berita itu. Ye Nantian dan keluarganya semua bergegas keluar dari rumah Ye, menunggu Longyan di gerbang. Kembalikan nyawaku, Ye. Longyan meraung, mengguncang seluruh jalan. Tuan kota, tarian naga dan makam naga dibunuh oleh orang lain. Ada apa dengan keluarga Ye? Keluarga Yeku membunuh ketiga orang itu, tetapi juga untuk membalas dendam mereka, kamu ini adalah pembalasan dendam. Ye Nantian berkata, omong kosong. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Longyan Yin Leng Dao. Percaya atau tidak, penguasa kota, tarian naga, dan makam naga tidak dibunuh oleh salah satu dari keluarga Ye kita. Sejujurnya, mereka tidak menyentuh naga dan Ye Tian. Bahkan jika kamu tidak membunuh tarian naga dan Longling, putraku Longao juga dibunuh oleh Ye Chen. Hari ini keluarga Ye Mu akan dihancurkan. Mata Longyan meledak dengan ide membunuh yang dingin. Aku melihat siapa yang dapat menghancurkan keluarga Yeku. Ye Chen berdiri dengan napas yang kuat di sekujur tubuhnya, menatap Longyan dengan sepasang mata dingin dan cahaya dingin yang berkedip. Longyan terkejut, tetapi dia tidak melihatnya selama lebih dari sebulan. Ye Chen telah mencapai lantai 8 berlatih keadaan Qi. Kecepatannya luar biasa. Di mata Longyan, niat membunuh lebih kuat. Jika kamu tidak membunuh Ye Chen sekarang, kamu tidak dapat membunuhnya jika kamu mau. Kamu bisa menghentikanku. Longyan mengambil langkah yang sama, dan 9 lapisan teratas dari keadaan pelatihan Qi keluar dengan keras dan tertindas. Apakah kamu tidak lupa siapa yang membuatmu terluka dan tutup mulut? Ye Chen dingin. Hati Longyan bergetar. Bagaimana dia bisa melupakannya? Sampai sekarang, dia masih dalam ketakutan. Tapi sekarang dia sudah datang, dia sudah memikirkannya. Banyak orang di sekitar tempat kejadian menyaksikan kegembiraan itu, mendengar kata-kata Ye Chen, juga tertegun sejenak. Apakah Ye Chen bertanggung jawab atas penutupan tuan kota? Petik 2. Apa yang terjadi hari itu? Bisakah Ye Chen menyakiti tuan kota? Ini sangat aneh. Sepertinya keluarga Ye memiliki cukup kepercayaan diri untuk menantang rumah tuan kota. Banyak orang membicarakannya. Wajah Longyan jelek dan dia berkata dengan dingin, Ye Chen, apakah kamu berani bertarung denganku? Longyan mengatakan kalimat ini, tiba-tiba banyak orang membenci. Bahkan jika bakat Ye Chen bagus, dia hanya berada di tahap awal 80% dari tahap pelatihan Qi. Namun, Longyan telah mencapai puncak tahap pelatihan Qi tingkat ke-9, yang masih merupakan celah yang besar. Longyan seharusnya begitu tidak tahu malu kepada single leaf morning, itu benar-benar menghina. Longyan tahu bahwa dia tidak melakukannya dengan cemerlang, tetapi sekarang dia hanya bisa melakukannya. Selama dia bisa membalas dendam, dia tidak peduli dengan orang lain. Mendengar ini, Ye Chen tertawa terbahak-bahak,
aku tidak menyangka bahwa penguasa aula akan menantangku untuk menjadi tahap pelatihan Ki tingkat 8. Itu benar-benar prestise yang hebat. Wajah Long Yan kaku dan muram, bukankah kamu merajalela? Apakah kamu takut untuk bertarung sekarang? Mengapa kamu tidak berani? Aku takut penguasa kotamu akan kehilangan muka. Ye Chen berkata dengan mencibir di sudut mulutnya. Dalam peperangan ini, hidup dan mati bergantung pada hidup dan mati. Beraninya kau Long Yan minum dingin, dia menggunakan cara seperti itu untuk membuat kekuatan tersembunyi di balik Ye Chen tidak bisa dilawan. Ye Chen secara alami memahami pikiran Long Yan dan mencibir, bagus. Aku bertarung, hidup dan mati memiliki hidup dan mati, kekayaan ada di surga. Semua orang terkejut, tanpa diduga, Ye Chen berani bertarung. Ini hanya mencari kematian. Pagi, tidak, Ye Fen cemas. Kakek, ayah, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Ye Chen tersenyum tipis, penuh percaya diri. Ye Nantian dan Ye Fen saling memandang. Sekarang hanya Ye Chen yang memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Long Yan. Ye Chen terlalu sombong. Setelah hari ini, aku khawatir jenius lain akan jatuh. Seseorang menghela nafas. Tuan, sepertinya tidak baik bagimu untuk melakukannya. Pada saat ini, Sun Qianqiu membawa orang-orang ke sini, dengan jijik menatap Long Yan. Kemunculan keluarga Sun sangat mengejutkan bagi semua orang. Long Yan, dengan wajah dingin, berkata dengan marah, Sun Qianqiu, ini antara rumah Tuan dan keluarga Ye. Apakah kau ingin keluarga Sun ikut serta? Cucuku Qianqiu tidak bisa melihat Tuan kota menindas yang kecil dan mengandalkan yang kuat serta menindas yang lemah. Sun Qianqiu bersenandung. Baiklah, Sun Qianqiu, saat aku menghancurkan keluarga Ye, giliran keluarga Sunmu. Long Yan membunuh dengan cara yang kuat. Tuan kota, Ye Chen hanyalah generasi kecil. Hari ini aku akan bertarung denganmu. Sun Qianqiu berdiri, mengeluarkan napas yang kuat, untuk melawan Long Yan. Kau, Long Yan mencibir dengan nada meremehkan, jangan bilang kau, bahkan jika Xiagu datang, aku bisa membunuhmu dengan mengangkat tanganku. Kalau begitu, penguasa kota akan mencobanya. Sun Qianqiu tidak takut. Karena kau ingin mati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, baru kemudian Ye Chen. Long Yan sangat marah. Tuan Sun, ini adalah dendam antara keluarga Ye dan keluarga penguasa kota. Keluarga Sun seharusnya tidak ikut campur. Ye Chen berdiri dan berkata, keluarga Ye berterima kasih atas bantuan keluarga Sun saat ini. Jika keluarga Ye tidak mati, keluarga Sun dan keluarga Ye akan menikah. Ye Chen, kau bukanlah saingan penguasa kota. Yang dilakukan Sun Qianqiu adalah mengatakan Ye Chen. Tuan Sun bukanlah lawan Long Yan. Ye Chen berkata, Long Yan, dia tidak bisa membunuhku. Sun Qianqiu merasakan rasa percaya diri yang terpisah dari Ye Chen. Bahkan dalam menghadapi 9 tingkat teratas dari kondisi pelatihan Qi, dia sama sekali tidak takut. Orang seperti itu adalah seorang kultivator sejati dan memiliki hati seorang pria kuat yang tak kenal takut dan gigih. Hati-hati, Sun Qianqiu memerintahkannya untuk mundur. Long Yan, jika kau ingin bertarung, ayo. Napas Ye Chen mencapai ekstrim dalam sekejap. Di hadapan Long Yan, dia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Mencari kematian, Long Yan banyak minum dan membunuh langit. Pedang terbang membunuhnya dan menebasnya ke Ye Chen. Tubuh Ye Chen berkelap-kelip, secepat angin. Banyak orang bahkan tidak dapat menangkap sosok Ye Chen. Itu terlalu cepat. Kecepatan yang sangat cepat. Mata Sun Qianqiu membeku. Ye Nantian dan Ye Fen sama-sama terkejut. Ye Chen pergi selama 1,5 bulan, dan kecepatannya sangat mengerikan. Kecepatan Ye Chen mengejutkannya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk melakukan fencing, dia tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Wus, wus. Dalam sekejap, 3 pedang terbang terbunuh dan terbunuh ke Long Yan. Pergi. Long Yan minum dengan dingin, napas yang kuat keluar, pedang terbang menebas, menyapu semuanya. Bang! 3 pedang terbang Ye Chen terbang keluar. Long Yan meraung, teknik bila angin, bunuh. Wah, wah. Aku hanya mendengar suara udara yang pecah di udara, dan bila angin yang tak terlihat menyerang dan membunuh, menyebabkan udara bergetar. Ye Chen mendengar angin dan bergerak di dalam hatinya, yang juga merupakan kekuatan angin. Ye Chen tiba-tiba menutup matanya dan merasakan dengan hatinya.
Dia memahami kekuatan angin dan mampu menangkap jejak angin. Saat ini, dia dengan jelas melihat bahwa bila angin yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya seperti hujan, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Mati, Long Yan minum banyak. Pada saat bila angin menyerang, Ye Chen meluncurkan seni mode dengan seluruh kekuatannya. Dengan bantuan kekuatan kecepatan, dia meniup tinjunya dan berteriak, kekuatan 1200 gajah. Ledakan, ruang bergetar. Ye Chen meniup tinju ini, yang jauh lebih kuat dari 1200 gajah. Bila angin tiba-tiba hancur di bawah tinju Ye Chen. Bagaimana mungkin? Wajah Long Yan berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Ye Chen begitu mengerikan sehingga dia mengambil keterampilan bila anginnya dan menghancurkannya. Apakah ini kekuatan tuanmu? Namun, memang begitu. Ye Chen mencibir, dan seluruh tubuhnya sangat mengagumkan. Dia bergegas maju lagi dan meledakkan kekuatan 1200 gajah. Long Yan sangat marah. Dia berada di puncak latihan Qi tingkat ke-9. Dia dibenci oleh Ye Chen. Itu sangat memalukan. Pergi ke neraka. Kekuatan spiritual Long Yan yang kuat meledak dan memotong pedang terbang itu. Cahaya pedang meraung, yang sangat menakutkan. Bang! Cahaya pedang bertabrakan dengan tinju Ye Chen, dan tubuh Ye Chen mundur, dan cahaya pedang juga dihancurkan oleh Ye Chen. Masih ada celah besar, tidak semudah itu membunuh Long Yan. Ye Chen menatap tinjunya yang berdarah, matanya mengalir dengan cahaya yang lebih dingin. Mengerikan sekali bisa menahan pukulan seperti itu. Terdengar seruan dari kerumunan. Ye Chen baru saja berada di tahap awal lantai 8 negara Lian Qi. Dia mampu bersaing dengan Long Yan, puncak lantai 9 negara Lian Qi. Itu benar-benar mengejutkan. Teror, nak, puji Sun Qianqiu. Wajah Xia Yun jelek. Baru saja Sun Qianqiu memulai untuk keluarga Ye. Dapat dikatakan bahwa itu adalah bantuan yang tepat waktu. Meskipun tidak berperan, hati seperti ini dihargai. Mudah untuk menambah lapisan gula pada kue, tetapi sulit untuk membantu di saat krisis. Jika Ye Chen menang dan keluarga Xia menikah lagi, sikap keluarga Ye tidak akan pernah sebaik keluarga Sun. Yang dan Chu tidak terlihat bagus saat ini, dan mereka juga merasa telah melewatkan sesuatu. Wajah Long Yan sangat suram. Dia tidak pernah diharapkan kekuatan Ye Chen meningkat begitu cepat. Sebulan yang lalu, Ye Chen hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari hidupnya. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Sungguh mengerikan. Long Yan membunuh semakin banyak orang kuat, jika tidak membunuh Ye Chen, dia akan tidur dan makan dengan gelisah. Apakah penguasa kota begitu cakap? Ye Chen mencibir dengan nada menghina. Nak, jangan liar, aku akan membunuhmu hari ini. Long Yan meraung, kekuatan roh seluruh tubuhnya melonjak, dan pedang terbang itu berdengung dan bergetar. Mata Ye Chen membeku, dia tahu bahwa Long Yan akan memiliki kekuatan bertarung terkuat untuk menghadapinya. Ye Chen diam-diam dan dengan gila menyerap kekuatan cairan supernatural, dan napas seluruh tubuhnya juga terus meningkat. Potong! Long Yan berteriak keras, dan pedang terbang itu berdengung dan memotong. Pedang Qi yang tak tertandingi datang darinya, merobek udara dan mengguncang hati semua orang. Sebelum pedang itu jatuh ke tanah, tanah sudah terbelah. Wajah Ye Chen bermartabat, dan pedangnya mengerikan. Rambutnya menari-nari liar dan pakaian serta jubahnya terguncang. Kesempatan membunuh yang agung menyelimutinya, dan dia merasa bahwa dia sedang menghadapi akhir dunia. Keluar dari sini, Ye Chen meraung, matanya memancarkan hawa dingin yang menusuk. Napas yang telah lama tertahan keluar dari tubuhnya. Sebuah pedang terbang berdiri di udara dan terus berdengung. Pedang itu menebas ke arah naga itu. Ledakan, pedang Ye Chen sama mengerikannya, dan kekuatannya tak tertandingi, yang tampaknya sebanding dengan Long Yan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Banyak orang di kerumunan itu membuka mulut mereka dan benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin lantai 8 negara Lian Qi memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Ledakan, kekuatan kedua pedang terbang itu meletus, dan seluruh udara berdengung. Gelombang udara menyapu dan tanah terangkat. Dorong, dorong, Ye Chen dan Long Yan sama-sama mundur. Gas darah di dada Ye Chen bergulung-gulung, dan sedikit darah meluap dari sudut mulutnya. Mata Long Yan suram. Pedang habis-habisannya tidak membunuh Ye Chen, tetapi membuat Ye Chen sedikit terluka. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini.
Itu tidak lebih dari puncak lantai 9 dari negara Lianqi. Ye Chen masih dengan senyum menghina. Mata Long Yan sedingin air. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Bagus. Bagus. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan tumbuh ke tahap ini dalam waktu singkat. Jika aku membunuhmu, wajah rumah tuan kotaku akan menjadi hecun. Jika aku tidak membunuhmu, anakku akan mati dengan tenang. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak bisa tidur dan makan dengan baik. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku sekarang?" Ye Chen minum dengan dingin, seluruh tubuhnya mengeluarkan momentum yang tak kenal takut, dan memaksa Long Yan untuk pergi. "Lucu, kamu tidak bisa menjadi lawanku meskipun kamu kuat." Long Yan menatap Ye Chen dengan dingin. "Kalau begitu kamu bisa mencobanya, siapa yang berbohong di sini hari ini?" Ye Chen masih percaya diri. Wajah Long Yan Yin dingin, semangatnya bergolak, napasnya yang luar biasa terus menyatu. "Latihan Qi tingkat 9 kekuatan puncak, tidakkah kamu bayangkan itu begitu tak tertahankan? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan latihan Qi tingkat 9. Kekuatan Long Yan terus meningkat, telah mencapai batasnya, dan tiba-tiba berteriak, "Pedang untuk membunuh." Pedang itu berdiri di langit, di bawah paket semangat yang luar biasa, itu 3 putaran lebih besar, dan tiba-tiba menebas. Kekuatan teror menyapu, dan semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pukulan yang mengerikan. Bisakah Ye Chen mengambil pedang ini? Semua orang di lapangan menatap Ye Chen. Di bawah pedang yang begitu kuat, bisakah Ye Chen menahannya? Ye Chen menatap pedang yang mengerikan ini, yang lebih dari 10 kali lebih mengerikan daripada sebelumnya. Namun, Ye Chen tampak tak kenal takut di matanya, dan kekuatan besar di tubuhnya meraung dan meledak, dan dia berada dalam momentum yang tidak pernah bisa maju. Pada saat yang sama, Ye Chen tiba-tiba bergerak, dan berubah menjadi sisa-sisa dan bergegas ke Long Yan, dan berteriak, "Kekuatan 1200 gajah." Kecepatan. Kecepatan teror absolut menggerakkan kekuatan 1200 gambar. Kombinasi sempurna dari kedua kekuatan itu lebih dari 1500. Ledakan. Pedang itu dipotong bersama, udara meledak, napas yang kuat menyebar, tinju ganda Ye Chen juga telah terbunuh pada saat ini. Long Yan merasakan kekuatan yang sangat besar, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tubuhnya dengan cepat kembali. "Bisakah kamu kembali?" Ye Chen tersenyum di sudut mulutnya. Seberapa cepat dia, bisakah Long Yan melarikan diri? "Keluar dari sini." Long Yan sangat marah, mengerahkan kekuatan yang kuat untuk meledakkan tinju ganda. Apa-apaan? Kedua orang itu bertabrakan, dan tubuh Long Yan terbang mundur. Dia mendengar suara fragmentasi tulang, dan wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Kekuatan Ye Chen terlalu mengerikan, bahkan jika dia menggunakan kekuatan puncak tingkat 9, dia tidak akan mampu menahannya. Pukulan ini, Long Yan pada dasarnya mengerahkan seluruh upayanya, tetapi cedera terakhir adalah miliknya sendiri. Sungguh mengejutkan bagi semua orang untuk melihat pemandangan ini dengan takjub. Long Yan mengalami kekalahan dalam pukulan ini, sehingga semua orang tidak menyangka seberapa mengerikan kekuatan Ye Chen. Ada yang terkejut. "Apakah kamu masih berpikir kamu bisa membunuhku sekarang?" Ye Chen menatap Long Yan Dao dengan senyum mengejek. Wajah Long Yan sangat jelek, dia tidak bisa membunuh Ye Chen, tidak hanya itu, dia bahkan terluka. "Kamu akan mati hari ini." Gigitan Long Yan, membunuh tidak akan berkurang. "Ayo." Ye Chen melangkah maju, penuh dengan momentum. Dari awal pertempuran, momentum Ye Chen terus meningkat. Long Yan meraung, rambutnya, semangatnya membara gila, minuman keras, pedang, amnesti pembunuhan. Udara bergetar, bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mengaduk lapisan riak. Kali ini, teknik pedang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Mata Ye Chen membeku, dengan kepekaannya yang tajam terhadap angin, tahu betapa mengerikannya pukulan ini. Ye Chen memperhatikan udara berfluktuasi, dan kengerian membunuh menyelimutinya. Tiba-tiba, dia menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia tidak bergerak? Tidak bisakah dia takut? Semua orang melihat pemandangan ini, jadi tidak jelas. Ye Nantian dan Ye Huo juga tercengang, tidak mengerti apa yang dilakukan Ye Chen. Ada apa? Sun Qianqiu juga gemetar di dalam hatinya, mencubit keringat untuk Ye Chen. "Matilah." Long Yan melihat Ye Chen tidak bergerak, dan tiba-tiba tertawa.
Dia pikir Ye Chen tidak bisa menahan serangannya dan menyerah. Angin-angin dapat mengaduk ribuan ombak, angin dapat mengukir batu-batu besar, angin dapat meniup dunia angin di mana-mana, kekuatannya tak terbatas. Ye Chen memiliki banyak gambaran dalam benaknya. Angin dapat menggulung ribuan ombak, dan angin menggulung ribuan ombak. Ia dapat mengambil gambar batu-batu besar. Angin menderu dengan angin kencang, yang dapat membuat batu-batu besar menghilang. Angin bertiup, dan langit dan bumi dapat terangkat. Semua ini adalah fenomena alam, tetapi sangat mengerikan. Pikiran Ye Chen semakin jernih pikirannya, dan pemahamannya tentang angin semakin dalam. Ia dapat dengan jelas melihat jejak semua bilah dan jejak angin. Bilah menderu dan datang, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Ye Chen membuka matanya, dan jelas dan tak tertandingi. Keterampilan membunuh angin kencang. Mulut Ye Chen meraung, ketika Ye Chen benar-benar tidak berangin, embusan angin bergulung, berubah menjadi tornado yang mengerikan, merobek ruang, bahkan tanah meledak. Apa ini? Pada saat ini, semua orang terkejut lagi dan melihat tornado yang mengerikan itu. Wajah Longyan berubah, dan tornado yang mengerikan itu menghantam, dan bilah-bilah yang tak terhitung jumlahnya langsung digulung oleh tornado itu, yang sia-sia memperkuat kekuatan tornado itu. Bagaimana mungkin? Pupil mata Longyan mengecil dan sudut mulutnya bergetar. Bunuh. Ye Chen meludahkan kata-kata pembunuhan di mulutnya, yang penuh dengan makna membunuh. Tornado yang kuat itu menyapu, Longyan meraung gila, menahan serangan tornado itu dengan sekuat tenaga, tetapi masih digulung oleh tornado itu. Kekuatan sobek yang mengerikan dalam tornado itu merobek semua pakaian di tubuh Longyan. Setelah tornado bertiup, tubuh Longyan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berdarah, seperti orang berdarah. Satu demi satu luka yang mengejutkan menyebar di seluruh tubuh Longyan, membuat orang menghirup udara dingin. Baru saja, Longyan, yang baru saja melancarkan serangan teroris, tergeletak di tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Adegan ini membuat semua orang membuka mulut dan sarafnya menjadi korsleting. Semua ini terjadi terlalu cepat untuk bereaksi dalam sekejap. Tuan kota dikalahkan. Sebuah suara lemah memecah keheningan. Desis. Pada saat ini, suara serangkaian udara dingin hisap terbalik terdengar, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada tubuh Ye Chen. Ye Chen benar-benar mengalahkan Tuan Kota. Ini adalah hasil yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Mengerikan. Apa maksud pukulannya? Rumah Tuan Kota akan berganti pemiliknya. Beberapa orang mengatakan kata-kata seperti itu, dan banyak orang menyadarinya. Saat ini, Longyan terbaring di tanah. Meskipun tubuhnya dipenuhi bekas luka, dia tetap tidak menginginkan hidupnya. Dia baru saja kehilangan kekuatan bertarungnya dan benar-benar kalah. Longyan tidak mau menatap Ye Chen. Dia tidak percaya bahwa dia dikalahkan seperti ini. Dia adalah puncak dari lantai 9 negara bagian berlatih Qi. Dia adalah penguasa setiap kota. Dia dikalahkan oleh seorang remaja. Aku tidak bisa dikalahkan oleh Longyan. Longyan meraung, marah dan tidak mau. Sejak hari kamu menghancurkan wajahmu dengan keluarga Yeku, kamu seharusnya memikirkan hasil seperti itu. Ye Chen berjalan ke depan Longyan, menghadap ke jalan Longyan yang dingin. Longyan menatap Ye Chen, dan Ye Chen bisa meremehkannya saat ini. Sungguh hal yang konyol. Dahulu kala, di Longcheng, dia selalu meremehkan orang lain, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Ada rasa sedih di hati Longyan. Tuan kota dikalahkan hari ini. Bunuh saja jika kau mau. Mulut Longyan tidak berdaya, dia tidak memiliki perlawanan terhadap kekuatan apapun. Dia juga seorang pria kesepian sekarang, sejauh ini, lebih baik mati daripada hidup. Apakah kamu merasa sedih sekarang bahwa Tuan kota, yang dulu menikmati pemandangan, sekarang mencari kematian di hadapanku? Ye Chen mencibir. Apakah kamu ingin mempermalukanku sekarang? Kilatan kemarahan melintas di mata Longyan. Bahkan jika dia akan mati sekarang, dia tidak tahan dengan penghinaan apapun. Jadi apa? Ye Chen tidak bersembunyi, keluarga Ye, adalah timbanganku, siapapun yang ingin menghancurkan salah satu dari keluarga Yeku, aku, Ye Chen, tidak akan melepaskannya. Kalau begitu bunuh aku. Naga itu meraung, kau akan membunuhku. Kata Ye Chen sambil menatap ke arah seluruh umat manusia, siapapun yang memiliki musuh dengan Longyan, sekarang bisa membalas dendam.
Ucapan Ye Chen membuat wajah Long Yan berubah drastis dan menatap Ye Chen dengan marah. Orang-orang lain yang hadir juga tercengang sejenak, lalu banyak orang menunjukkan tatapan marah mereka. Long Yan telah berada di kota ini selama bertahun-tahun. Entah berapa banyak kebencian yang telah ia pendam. Banyak orang takut dengan rumah tuan kota dan tidak berani membalas dendam. Terlebih lagi, situasi Long Yan sudah berakhir, dan kebencian mereka pun secara alami terbebas. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan marah bergegas keluar, menunjuk ke arah Long Yan dan memarahi, 10 tahun yang lalu, kau melihat penampilan putriku dan memaksanya untuk bunuh diri. Akhirnya aku menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Long Yan, 3 tahun yang lalu, anakku baru saja melihat tarian naga, dan ia digali oleh tarian naga. Hari ini, aku akan menggali matamu. Pria lain bergegas keluar dan berkata dengan marah. Long Yan, apakah kau masih ingat bahwa 6 tahun yang lalu, kata-katamu menghancurkan seluruh keluarga Chen? Jika aku tidak cukup beruntung untuk bertahan hidup, aku akan menjadi hantu kematian. Long Yan, bunuh dirimu. Hanya dalam sekejap, lebih dari 20 orang bergegas keluar, semuanya menceritakan kejahatan Long Yan. Itu tak terlukiskan. Pembalasan, Long Yan tertawa getir, pucat dan putus asa. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bukannya waktu untuk tidak melapor tidak akan datang, dan pembalasan tidak menyenangkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, mendengar kejahatan itu, dia merasa marah. Kemari dan bunuh aku. Long Yan meraung dan matanya pecah. Bunuh dia. Salah satu dari mereka meraung dan menghunus pedang panjang dan menusukkannya ke Long Yan. Orang lain juga mulai menebas pedang mereka, dan darah berceceran di mana-mana. Long Yan dicincang menjadi saus daging. Sekarang, begitu Long Yan mati, kota naga akan berganti pemiliknya, dan Ye Chen adalah penguasa kota saat ini. Sun Qianqiu berdiri saat ini dan berkata dengan keras. Kota naga berganti pemiliknya. Kalimat ini bergema di benak banyak orang. Ye Chen membunuh Long Yan, yang merupakan yang terkuat di kota itu. Secara alami, ia menjadi penguasa kota. Sialan, Xia Yun tampak jelek dan memarahi Sun Qianqiu karena menjadi rubah tua. Ia akan mengikuti orang lain saat ia memilih. Sayang sekali mereka tidak mendapatkan apapun kali ini. Tidak baik bagi mereka untuk mengubah pemilik kota naga. Ye Chen menatap Sun Qianqiu dalam-dalam dan merasa bahwa Sun Qianqiu benar-benar ada di dalam benaknya. Jika Ye Chen mengatakan bahwa kota naga berganti pemiliknya dan menjadi penguasa kota sendiri, efeknya akan jauh lebih buruk daripada Sun Qianqiu. Sun Qianqiu menatap Ye Chen dan mengangguk sedikit. Kemudian dia berkata, jika ada yang menolak untuk patuh, tidak akan ada pengampunan. Sun Qianqiu berperan sebagai penjahat. Semua orang mendengar bahwa mereka semua terkagum-kagum. Para penjaga rumah tuan kota yang mengikuti Long Yan pucat pasi. Lihat tuan kota, Sun Ze adalah orang pertama yang membungkuk, dan yang lainnya mengikutinya. Suaranya bergema di jalan. Melihat bahwa keluarga Sun telah mengakui posisi Ye Chen sebagai tuan kota, banyak orang yang hadir telah membungkuk. Salam tuan kota, salam tuan kota. Semua orang, terlepas dari perasaan atau keengganan mereka, membungkuk pada saat ini. Sun Qianqiu menatap, dan tidak ada yang berani menabrak moncong senjata. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan merasakan perasaan hangat. Dia berkata, saya tidak bisa duduk sebagai tuan kota. Kakek saya Ye Nan adalah tuan kota yang sebenarnya. Ye Nantian tercengang dan terpana. Kakek, jangan tunda posisi tuan kota. Hanya Anda yang bisa menjadi tuan kota. Ye Chen menatap Ye Nantian dengan serius. Ye Nantian juga tahu karakter Ye Chen dan tidak mencintai kekuasaan. Bahkan jika dia mencintai kekuasaan, dia hanyalah nama palsu. Bagus. Hati Ye Nantian panas dan menjawab dengan keras. Hari pertama Ye Nantian naik tahta Longcheng adalah untuk bersatu dengan keluarga Sun untuk menyingkirkan dan menyatukan kekuatan sisa Long Yan. Semua orang di seluruh kota naga merasa bahwa seluruh kota naga akan menyambut wajah baru. Keesokan harinya, Ye Nantian ingin membahas 4 keluarga yaitu keluarga Yang, keluarga Xia, keluarga Chu dan keluarga Sun ke rumah kepala kota. Ada 3 hal yang perlu dikatakan tentang kesibukan ini. Pertama, wilayah beberapa keluarga di Longcheng dibagi lagi.
Kedua, keluarga Sun memiliki prestasi besar dan menjadi keluarga pertama di Longcheng. Ketiga, keluarga besar harus membayar 30% dari pendapatan tahunan mereka ke kediaman tuan. Ye Nantian sangat langsung, tanpa nada bicara apapun, nadanya tidak dapat dibiarkan membuat beberapa keluarga tidak setuju. Keluarga Xia, keluarga Yang, dan keluarga Chu semuanya jelek, hanya Sun Ze yang memiliki senyum di wajahnya. Dia harus mengagumi visi Sun dan bertaruh. Yang menang adalah posisi keluarga pertama keluarga Sun, dan dia dekat dengan pemerintahan tuan kota. Apa yang tidak akan berhasil? Apakah 30% terlalu banyak? Xia Yun tampak jelek. Jika aku merasa terlalu berlebihan, aku bisa mengurangi rumah musim panasmu sebesar 30% Yenan Lengrot. Xia Yun terlihat jelek, dan dia tidak akan berbicara dengan giginya. Yang Zhongming dan Chu Changfeng tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menyalahkan mereka atas masa sulit yang tidak ditangani keluarga Ye, masih menonton drama, ingin mendapatkan keuntungan darinya. Keluarga Ye telah bangkit sepenuhnya, dan telah menjadi penguasa sejati Longcheng dengan tinggal di rumah penguasa kota. Semua orang tidak dapat membayangkan bahwa sebuah keluarga kecil di kota Longyang menggulingkan rumah utama kota suatu hari dan menjadi penguasa baru Longcheng. Ketika Ye Nantian dan anggota keluarga Ye lainnya sibuk, Ye Chen adalah yang paling santai dan tidak melakukan apapun untuk membantu. Setelah perang itu, dia mengunci diri di kamar. Wah, aku tidak menyangka kamu bahkan dapat memahami serangkaian keterampilan sihir yang kuat pada saat yang kritis seperti itu. Sungguh disayangkan. Puji jiwa tua, keterampilan membunuh angin tidak cukup sempurna, dan kita perlu terus memahami dan meningkatkannya. Maka kekuatannya akan semakin kuat. Ye Chen tidak punya ide bagus. Anak baik, tidak sombong, sangat baik. Jiwa yang tua dan masa depan Ye Chen yang lebih optimis.